menerima kesetaraan dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga ya. Saat ini ada pertanyaan ya. Ya, silakan Mbak Hering. Ini agak panjang pertanyaannya. Boleh, silakan. Nanti mungkin coba saya kembangkan juga gitu Iya, ya. silakan. Ustaz, ini ada hamba Allah punya sahabat perempuan yang mu'alaf. Iya. Sudah menikah dan punya suami NPD yang sudah saya sebutkan tadi. Iya, benar. Apa gitu ya. Nah, dia ingin cerai tapi bagi bosi malakama karena suaminya menanggung kehidupan kakak, adik dan orang tuanya si perempuan ini. Karena rumah tangga mereka nafkahnya didukung oleh keluarga si suaminya. Iya. Nah, kemudian kemarin ada sedikit salah paham. Yang dibiayai si suami bukanlah adik dan kakaknya, namun adik, kakak, bahkan orang tua si istri ini tadi. Yang dinafkahi oleh si suami. Semua lah istilahnya, hampir semua keluarga si istri ini disokong juga nafkahnya oleh suami tadi. Keluarga dan suaminya, gitu ya. Nah, kemudian dia serba salah untuk berpisah karena pasti ditentang keluarganya sendiri karena takut kehilangan biaya hidup, bantuan hidup yang selama ini diterima dari pihak suaminya. Namun dibalik satu lagi, sikap suaminya ini sangat menyiksa. Segala permasalahan dilimpahkan ke dia. Iya, artinya si istri ini lah kalau ada apa-apa yang disalahkan istri semua begitu ya. Semua overall dalam rumah tangga gitu. Nah, ini mohon penjelasan apakah perceraian yang terbaik atau seperti apa atau bertahan dalam rumah tangga itu mental yang terancam. Iya, terima kasih kepada Mbak Erin. Jadi sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, dengan jelas Allah mengatakan dalam surah Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd. Jadi tugas tanggung jawab itu berada di pundak suami. Ya, itu yang pertama dulu. Jadi yang paling bertanggung jawab untuk menafkahi rumah tangga adalah suaminya. Bagaimana kalau misalnya nanti suami itu ternyata di kemudian hari dia tidak kesanggupannya berkurang. Ya kan? Atau dia kesanggupannya menurun. Maka di sini mungkin perlu ada hijrah barangkali atau ada evaluasi diri. Mungkin barangkali pekerjaan itu sudah lagi tidak mencukupi misalnya untuk nafkah rumah tangga, maka perlulah dicarikan solusi. Mungkin bisa solusinya dengan menambah usaha penghasilan, menambah usaha atau penghasilan atau ya tentunya menambah usaha dan penghasilan itu tuh membutuhkan tenaga lebih, membutuhkan waktu lebih daripada yang biasa. Maka ikhtiar ini harus dilakukan oleh seorang suami. Nah, begitu juga mungkin alangkah baiknya misalnya istri juga ya tidak ada salahnya istri juga membantu di dalam memenuhi memeringankan beban suami walaupun itu bukan tanggung jawab dia sebagaimana tadi kita katakan di awal ya kan. Misalnya dengan membuka usaha bersama misalnya untuk menambah pemasukan uang nafkah mencukupi kebutuhan di rumah tangga tidak ada masalah walaupun itu tidak ada kewajiban sampai misalnya nanti benar-benar ekonomi rumah tangga itu stabil dan aman. Nah, jadi tidak baik juga misalnya kalau terus-menerus misalnya dapat sokongan dari secara materi dari keluarga kedua belah pihak. Ya kan? Walaupun tidak salah sebenarnya, baik aja. Cuma nanti kan yang kita khawatirkan kalau sudah terlalu jauh nanti merasa jadi seperti berhutang budi atau bagaimana, nanti kita khawatirkan muncul konflik-konflik. Tetapi kalau pemberian dari bantuan dari keluarga itu misalnya tidak sampai mengacaukan rumah tangga, tidak masuk mencampuri terlalu jauh, maka tidak ada masalah. Yang kita khawatirkan kan kalau misalnya nanti jadi seolah-olah merasa ada yang merasa berjasa, merasa begini, merasa begitu. Ini kan tidak baik. Dan seorang suami ya sudah sepantasnya lah dia ya berusaha sekuat mungkin, semampu mungkin untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Kalau ada keluarga yang membantu ya boleh-boleh saja. Tetapi tidak mungkin juga selamanya begitu kan. Karena itu kondisi yang tidak ideal. Orang pun akan capek ya. Iya, dan juga keluarga besar itu kan juga mereka punya kehidupan juga. Bukan cuma ngurusin kita doang kan begitu. Maka kalau ada yang ingin membantu, bantulah misalnya dalam bentuk usaha. Kalaupun dalam bentuk uang ya bolehlah, tetapi dalam bentuk modal begitu, bukan malah dikasih uang. Ini kan tidak mendidik, tidak baik begitu kan. Jadi membuat nanti suami itu adanya uangnya nggak usah kerja pun. Ini menjadi kita khawatirkan nanti jadi malas apa segala macam. Jadi kasihlah bantuan itu dengan bantuan yang baik dan mendidik begitu. Ya. Jadi
Pertanyaannya tadi Ustaz, Ya, apakah perceraian yang terbaik atau tetap bertahan dengan kondisi seperti itu. Maka sebaiknya ya bagi suami dan istri itu kalau ada masalah di rumah tangga itu dibicarakan dengan baik dulu dari hati ke hati tanpa ada kepala yang panas begitu kan. Kepala boleh panas tapi permasalahan boleh panas tapi hati tetap dingin begitu kan. Itu perlu. Jadi dibicarakanlah dengan baik. Hendaknya juga kedua keluarga dari suami istri ini juga menjadi hakim yang adil bagi mereka. Kalau memang rumah tangga itu masih ada kebaikan di dalamnya, masih mendatangkan pahala, ya hendaklah rumah tangga itu dipertahankan, ya kan? Karena tidak ada yang diuntungkan dalam sebuah perceraian, ya kan? Yang diuntungkan cuma satu, iblis yang untung ya. Karena apabila rumah tangga itu bercerai, rumah tangga kamu bercerai, maka iblislah yang pertama kali paling berbahagia, ya kan? Setan yang paling pertama kali berbahagia karena mereka naik pangkat, ya kan? Karena memang rumah tangga ini ibadah yang mulia, ibadah yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setan tidak mau rumah tangga kaum muslimin itu senantiasa berada di dalam kebaikan. Ya kan, mereka paling benci itu kan, setan itu paling benci. Jadi mereka kan selalu berusaha bagaimana agar rumah tangga kaum muslim itu rusak. Makanya keluarga-keluarga muslimin hari ini harus menjauhkan rumah tangganya dari masuknya setan ke dalam rumah tangga mereka. Jadi jangan sekali-kali kita mengundang setan untuk datang ke rumah tangga kita, ya kan? Nah, itu dilarang, ya kan? Oke, Ustaz, mohon maaf saya potong. Itu kan bagi misal suami istri ini, misal kalau memang mau didudukan bersama, misalnya sama-sama saling memperbaiki. Nah, kalau suaminya tidak mau dan keluarganya tidak mau, tetap dengan sikap sikap narsistiknya, tetap sikap ingin benar sendirinya, tetap dengan sikap NPD-nya tadi. Itu kan udah penyakit pada ada gangguan mental lah. Iya. Kalau tetap dia dalam hal itu, kalau misalnya dalam rumah tangga ada sikap suami yang seperti itu dan tidak mau berubah, sikap yang diambil oleh istri itu harusnya gimana, Ustaz? Karena bertahan pun dia rasanya berat gitu ya. Berat dan mental kena. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah kondisi seseorang kecuali dia merubah dirinya sendiri. Jadi harus ada usaha dulu. Kalau ada misalnya nih, ada yang tidak baik dari sikap-sikap suaminya, perlakuan suaminya selama ini, maka suami hendaklah merubah diri. Apabila sudah disampaikan oleh istri, bang, ini tidak baik, sifat ini tidak bagus, maka suami harus berubah. Nah, itu tadi makanya kita bilang nggak boleh suami itu menang sendiri. Bukankah suami istri itu adalah dua sahabat? Taubahnya seperti dua orang yang bersahabat baik. Ya kan? Kalau yang nama sahabat. Ya kan? Kalau ada kesalahannya ya diperbaiki. Kalau ada kesalahan ya minta maaf. Ya, saling memaafkan, saling memperbaiki. Karena suami juga bisa salah, istri juga bisa salah sebagai manusia biasa. Itu kan yang mau, Ustaz. Ini di pertanyaannya dia itu suaminya tidak mau berubah dan tetap dengan sifatnya. Maka yang ingin dia tahu apakah dia harus bertahan dengan suami yang tidak mau berubah sama sekali. Maka di sana misalnya nih dibutuhkanlah misalnya hakim yang adil tadi, keluarga kedua belah pihak. Harus dikumpulkan ya. Misal berbicara dengan baik. Jadi nanti si suami ini bisa dinasihati oleh keluarganya, bagaimana ini, kenapa bisa begini, sikap yang tidak baik ini coba dirubah. Mungkin kalau istri menyampaikan tidak didengar. Tapi kalau orang tua dari si suami tadi yang menyampaikan atau ibunya tidak mau juga begitu ya. Maka kalau tidak mau ini berarti tidak ada usaha untuk berubah lebih baik. Nah itu dia, itu ujungnya Ustaz. Tidak ada usaha dari si suami untuk lebih baik. Jadi intinya dia harus mengambil sikap yang mana. Jadi tidak mau berubah begitu memang ya. Memang. Ya, maka kalau begitu dikembalikan kepada kedua pihak tadi. Ya. Apakah mereka mau? Ya, kalau misalnya memang masih ada harapan bahwa rumah tangga itu akan mendatangkan kebaikan, maka alangkah baiknya dipertahankan. Tetapi kalau misalnya memang, misalnya ini pilihan option terakhir, option terburuk, misalnya memang rumah tangga itu tidak lagi mendatangkan kebaikan, justru malah mendatangkan dosa dan keburukan, maka ya apa boleh buat misalnya. Maka keputusan itu dikembalikan kepada kedua belah pihak tadi. Berarti intinya Ustaz, berarti si istri ini nanti harus bertanya dong kepada suaminya kan,
kita Iya. ini bagaimana Rumah tangga ini mau dibawa kemana? iya, mau bertahankah atau kita Ya, berpisah mau saja? lanjut atau tidak Iya, ini kan? kan? Berarti kan harus begitu ya? Ustaz? Iya, Oke. iya. Mau nggak ada usaha memperbaiki diri ya kan? Kasih kesempatan. Kasih suami kesempatan waktu untuk berubah. Bang, ayo saya kasih kesempatan waktu untuk berubah. Istri juga mungkin ada salahnya kan? Bukan mungkin semata-mata kesalahan suami, tapi juga mungkin ada kesalahan-kesalahan istri. Maka hendaklah kedua belah pihak ini saling memperbaiki diri. Kasih dulu waktu, ya kasih waktu mana-mana yang tidak baik ini, ayo kita berubah, ayo kita ini gitu kan. Sambil kita jangan lupa berdoa. Ya doa juga perlu di dalam rumah tangga. Bukankah doa seorang istri kepada suaminya adalah amat dijawab oleh Allah. Begitu juga dengan suami kepada istri. Saling mendoakan dalam kebaikan. Juga memohon doa-doa orang soleh, bimbingan orang soleh. Itu penting. Boleh kita meminta doa-doa orang soleh untuk kebaikan rumah tangga kita. Ya. Itu mungkin yang terakhir ya, Ustaz, ya. Ada pertanyaan lagi ini? Masih ada waktu nggak? Tidak bisa. Ada lagi? tetap pertanyaan yang ini Iya. bisa ditanyakan kemarin ya. Iya. Ya. Iya. Mohon maaf sekali. Iya, nggak Kita apa-apa. ke ini aja, Ustaz, kesimpulan kita. Kesimpulan, di sore ya. hari ini, silakan. Oke, terima kasih Mbak Irin. Dengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah mengikuti program kita ini, program obat hati di radio 106,6 KIS FM Kota Padang Simpuan, radio kesayangan kita. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah kesetaraan dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Jadi sebagaimana tadi kita sebutkan, suami, istri, laki-laki, perempuan punya kesetaraan hak dan kewajiban di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam ketakwaan, ya. Jadi sama-sama punya kesempatan untuk memperoleh derajat mulia. Suami dia akan memperoleh derajat mulia kalau dia benar-benar amanah di dalam rumah tangganya. Istri juga sama. Sama-sama punya kesempatan untuk mendapatkan posisi mulia di sisi Allah apabila dia amanah di dalam menjaga rumah tangganya dan amanah di dalam menjaga amanah yang dititipkan Allah dan amanah terhadap harta suaminya dan anak-anaknya di rumah tangga. Maka dua-duanya sama-sama punya kesempatan baik, walaupun dalam suami dan istri ini sama-sama punya tugas dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, hendaklah suami istri ini saling tolong menolong di dalam kebaikan, ya, dan saling mencegah di dalam kemungkaran. Jadi kalau suaminya berbuat mungkar, maka istri tidak boleh membiarkan. Istri harus menasihati suaminya, tetapi tentunya dengan cara-cara yang baik. Suami juga kalau menasihati istrinya tentu dengan cara-cara yang baik. Maka insya Allah dengan begitu, kesetaraan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga insya Allah akan tercapai tanpa perlu kita saling menuntut. Karena suami dan istri sudah tahu tugas, fungsi, tanggung jawab masing-masing. Dan sebagaimana tadi kita katakan bahwa istri dan suami, atau suami dan istri taubahnya seperti pakaian, saling melengkapi, menutupi kekurangan masing-masing. Maka insya Allah dengan begitu rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, yang rumah tangga itu insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan kita doakan rumah tangga kaum muslimin adalah rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dari dunia sampai nanti ke negeri akhirat yang badi kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Sampai ketemu di obat hati minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GES, ya. Demikian untuk obat hari minggu ini dengan tema tadi kesetaraan dalam melaksanakan hak dan kewajiban, ya. Dan sahabat GES, terima kasih banyak untuk alasan kita di sore hari ini. Saya Matua dari Mode SPD, dan sampai ketemu di obat hati minggu depan. Jangan lupa sahabat, obat hati kami hadirkan kembali setiap hari Sabtu pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Airin akan kembali untuk Anda. Selepas yang satu ini sahabat GES, tetaplah berpadu di 106,6 KIS FM.